والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang di genggamannya segala hal yang ada di muka bumi ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu melakukan apapun. Dan dialah zat Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kehidupan, menciptakan kematian, menciptakan kehidupan yang tiada lain. Allah subhanahu wa ta'ala ingin untuk menguji di antara kita siapa yang paling baik amalnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa sesungguhnya al-mautu wal haya khalqun min khalqillah. Kematian dan kehidupan itu adalah makhluk. Karena yang namanya kematian dan kehidupan bukanlah seorang yang bergerak kemudian hidup dan kemudian apabila tidak bergerak itu mati. Tetapi kehidupan dan kematian itu alam kematian, kemudian alam kehidupan, kemudian alam kematian, kemudian alam kehidupan, dan selanjutnya sudah nggak ada lagi alam. Manusia oleh Allah subhanahu wa ta'ala diciptakan harus melalui 4 alam ini. Alam yang pertama, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Gimana kalian beringkar kepada Allah, kalian kafir kepada Allah, sedangkan kalian itu dulunya ada di alam amwat. Kita semua ada di alam amwat. Dan di alam amwat itu berarti bukan berarti kemudian kita itu nggak ada, bukan berarti kita itu mati seperti yang dipahami sebagian orang. Kalau kita dulu nggak ada, kita mati, kenapa ada yang namanya ahd al-mitsaq? Yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala ketika itu mengambil janji kepada kita semua. Alastu birabbikum? Qalu bala. Bukankah aku ini adalah Tuhanmu yang harus kau sembah? Kemudian kita menjawab, bala. Di mana kita saat itu? Di alamil maut. Kita waktu itu belum ada di dunia ini. Al-arwahu junudun mujannadah. Dan di alam tersebut, manusia itu dikelompokkan oleh Allah berkelompok-kelompok. Ma ta'arafa minha talaf, wa ma tanakara minha ikhtalaf. Yang para arwah tersebut kumpul di alam tersebut, maka akan di sini di dunia saling cinta. Tapi kalau apabila di alam tersebut tanakaro, nggak berjumpa, nggak bertemu, nggak berteman, ikhtalaf, di dunia ini kita ikhtilaf. Makanya Habib Ali Habsyi mengatakan, wa min a'dham, dan daripada besar, ma'an amallahu bihi alaina, dari apa yang Allah berikan kepada kita, adalah kita oleh Allah dijadikan para pencinta Nabi Muhammad, yang ini menunjukkan bahwa di alamul arwah kita bersama beliau Rasulullah. Kalau waktu di alamul arwah kita nggak bersama Nabi Muhammad, malam ini kita nggak kumpul membaca maulid beliau. Malam ini kita nggak berkumpul memuji beliau. Perkumpulan kita memuji beliau Rasulullah, memuji Nabi Muhammad, membaca sejarah beliau adalah bagian daripada bukti bahwa kita dahulu bersama beliau Nabi SAW.
Begitu pula kecintaan kita kepada al-awliya was-salihun. Kecintaan kita kepada mereka menunjukkan, membuktikan bahwa di alam arwah kita bersama mereka. Ketika kita menghadiri haul orang saleh, orang alim, itu bukti bahwa kita dahulu di alam arwah bersama mereka. Maka itulah kehidupan yang pertama. Tsumma yuhyikum. Ketika setelah kita di alam kematian, baru dihidupkan di alam yang sekarang ini. Alam sekarang ini adalah ayamul haya, alamul haya, alam kehidupan. Bukan kemudian ketika kita sudah diberi ruh dan kemudian kita ini namanya hidup. Bukan, kita ada di alam haya, di alam kehidupan. Setelah kita menjalani kehidupan ini, kita harus melalui satu alam yang selanjutnya. Orang bilang alam barzakh, boleh juga alamul maut. Tsumma yumitukum. Kita dimatikan lagi oleh Allah, dipindah lagi ke alamul maut. Di alamul maut itu kita bukan berarti mati. Kalau kita mati, kita nggak akan terasa disiksa. Makanya di situ ada azabul qabr, di situ ada nikmatul qabr. Di situ ada tidurnya pengantin. Di situ ada pertanyaan mungkar dan nakir. Ini mungkar dan nakir di kuburan tanya sama orang yang nggak bisa gerak. Kalau kematian ini difahami mati. Buat apa mungkar nakir datang kepada seorang mayit? Dia bisa mendengar, dia bisa melihat. Maka dimintailah pertanggungjawaban fi alamil maut, alamil barzakh. Setelah semua masuk alam barzakh, menunggu yang masih di alamil hayah. Di alamil hayah ini semua ketika mati, terakhir adalah idza qamatil qiyamah. Manusia semua masuk ke alam barzakh, kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yuhyikum. Tsumma ilaihi turja'un. Sudah, enggak ada lagi tsumma yumitukum. Terakhir yuhyikum. Terakhir adalah kemudian kau hidup di alam kehidupan yang sudah nggak ada lagi alam maut lagi, nggak ada alam selanjutnya. Imma fil jannah wa ma fil nar. Maka itu alam yang kedua ini menentukan di mana alam kita selanjutnya. Alam al-barzakh kita akan dapat kenikmatan atau kita mendapatkan siksa. Kemudian alam niwal hayah yang selanjutnya kita mendapatkan surga atau neraka, yang menentukan adalah saat ini, yaitu alamul hayah. Sampai kita nanti masuk ke alamul barzakh, sampai kita masuk ke alam kematian. Maka itu kesempatan kehidupan ini betul-betul kita gunakan untuk bagaimana kita menutupnya dalam keadaan husnul khatimah. Karena itu adalah ghayatul insan. Akhir daripada kesuksesan manusia adalah dengan apa dia mati. Yamutul lamar'u ala ma 'asha 'alaih wa yuhsyaru ala ma mata 'alaih. Manusia itu matinya tergantung kehidupan di dunia, katanya ulama. Amalu saleh min alamati husnul khatimah. Wa ma'siyatullah min alamati su'ul khatimah. Orang kalau beramal soleh itu tanda-tanda yang besar menunjukkan bahwa dia akan menutup kehidupannya dengan kehidupan yang baik. Kemudian maksiat kepada Allah adalah tanda daripada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dia akan menutup kehidupannya dengan keburukan. Husnul khatimah dan su'ul khatimah itu semuanya adalah betul-betul anugerah dari Allah, husnul khatimah dan azab darinya. Makanya kita minta sama Allah, tapi permintaan itu harus kita barengin dengan amal saleh. Maka husnul khatimah adalah akhir anugerah Allah yang terbesar untuk kita mendapatkan kenikmatan yang abadi selama-lamanya. Diajarkan oleh baginda Muhammad SAW untuk kita senantiasa minta husnul khatimah, kematian yang paling mulia. Kemudian hadirin, dan daripada tanda seorang yang meninggal husnul khatimah atau daripada kemuliaan orang yang meninggal husnul khatimah adalah orang-orang yang meninggal di jalan Allah.
Orang yang meninggal dalam keadaan diridhai oleh Allah, yaitu mereka orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang mati, dan mati itu pedih yang namanya sakaratul maut, kecuali para syuhada. Kelihatannya sakit, hakikatnya kalau mereka itu bisa minta lagi oleh Allah umur, diulangi lagi hidup, dia akan mati sampai ribuan kali di jalan Allah, karena nikmatnya mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kematian itu seakan-akan cita-citanya para sahabat, para orang-orang mukmin, mati di jalan Allah, yaitu syahid. Dengannya ketika orang-orang kafir mau diserang oleh umat Islam, kemudian minta tolong kepada orang lain, orang tersebut mengatakan, bagaimana kaifa uharib qauman, gimana aku ini mau memerangi sekelompok kaum yang mana mereka lebih cinta kepada kematian daripada kehidupan. Gimana? Orang ini mau perang sama orang yang orang itu takut mati. Ini enggak, kematian tujuan mereka itu para syuhada. Ya, Sayyidina Khalid bin Walid cita-citanya meninggal di jalan Allah. Itu sudah cita-cita. Para syuhada itu seperti itu, para sahabat seperti itu. Makanya ada satu orang datang kepada Nabi ketika diberikan oleh Rasulullah ghanimah. Ghanimah dibagi, ada satu Arabi datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukan untuk ini aku jihad fisabilillah. Kemudian Nabi bertanya, untuk apa kau jihad fisabilillah? Aku jihad fisabilillah karena aku ingin ada tombak yang menancap dari sini dan tembus sampai sini. Makanya aku mati syahid. Kemudian kata Rasulullah SAW, kalau engkau benar seperti itu, Allah akan merealisasikan keinginan. Dalam peperangan selanjutnya, Rasul dapat kabar bahwa orang tersebut meninggal. Kemudian Nabi SAW mengatakan, dullani alaih, mana orang itu, saya mau lihat. Ditunjukkan, ini ya Rasulullah meninggal. Subhanallah. Tombak tersebut tertancap di jari yang dia tunjuk di lehernya dan tembus seperti itu, persis di situ. Kemudian kata Rasulullah, sodaka rajul. Ini orang betul-betul nggak main-main ngomongnya, nggak sinetron ini, ngomongnya nggak bohong, nggak cari omongan, nggak, memang betul sodaka rajul. Hingga akhirnya mendapatkan kesaksian tersebut. Maka daripada itu, kita semuanya berharap, berlomba-lomba untuk bagaimana menutup kehidupan kita ini dengan sebaik-baiknya penutupan, yaitu husnul khatimah. Al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani selanjutnya mengajarkan kepada kita, mengutip sabda baginda Muhammad SAW, asyuhada sab'atun siwal maktul fisabilillah. Para syuhada itu yang selain orang yang berjihad di jalan Allah hingga meninggal di medan perang, selain itu ada 7. Kita tahu bahwa yang namanya syahadah itu dibagi menjadi 3. Syahadatul dunia, syahadatul akhirah, syahadatul dunia wal akhirah. Adapun orang yang man qatala kafiran, ya, atau man mata fi qitalil kuffar, itu nama definisinya syahid, ay man mata fi qitalil kuffar. Orang yang mati ketika berperang dengan orang kafir, itu artinya adalah syahadah. Itu dibagi 2, syahadatul dunya wal akhirah, kalau apabila li'la kalimatillah. Tapi apabila dia melakukannya hanya li'ajlil ghanimah, li'ajlil dunia, dia tetap syahadah, mendapatkan kesaksian atau meninggal syahid, tetapi hanya syahid di dunia, di akhirat dia bukan. Tapi kalau yang perang kemudian meninggal di jalan Allah dan dia hanya untuk menegakkan kalimatullah, maka dia syahidul dunia, syahidul akhirat, di dunia syahid, di akhirat syahid. Dan berikutnya ada yang namanya syahidul akhirah. Syahid tapi hanya di akhirat. Di dunia dia nggak dihitung syahid. 2 di atas tadi hukumnya nanti dalam jenazah seperti yang kita ketahui, man mata minal muslimin ghairi syahid yajibu alaihi arba'atuh, itu disebutkan.
Tapi kalau syahid nanti nggak dimandiin, ya salah satunya nggak dimandiin. Nah, yang dua ini syahid dunia wal akhirah, kita nggak syahid dunia wal akhirah sama syahid dunia kita nggak tahu, karena itu masalatul qulub. Nggak ada yang tahu, siapa yang tahu apa niat seseorang, nggak ada. Makanya dua-duanya hukumnya sama. Tapi yang syahidul akhirah hukumnya seperti kita biasa, tapi dia syahid indallah, di akhirat dia syahid. Siapa ini? 7. Kata Rasulullah ada 7. Yang pertama, al-mabtun syahid, orang yang meninggal perutnya sakit. Ketika orang meninggal dalam keadaan dia beriman kepada Allah, terus yang dia rasakan di perutnya yang sakit, maka orang tersebut, kata Nabi, meninggalnya adalah dalam keadaan syahidul akhirah. Yang kedua, wal gharik syahid, orang yang meninggal tenggelam. Selama orang itu beriman kepada Allah, maka ketika dia meninggal dalam keadaan tenggelam dalam keadaan beriman, maka insya Allah di akhirat dia termasuk golongan syuhada. Kemudian yang ketiga, sahibu dzatil jambi syahid. Ini nama penyakit. Sahibu dzatil jambi itu nama penyakit. Ya. Penyakit ini ulama Ibnu Qayyim mengatakan lain, Ibnu Al-Athir mengatakan lain, macam-macam. Ada yang mengatakan itu adalah penyakit yang sakitnya di pinggang. Ya. Kalau tadi tak lihat, kalau orang-orang kedokteran itu bilang mengatakan iltihab. Iltihab itu adalah orang yang sakitnya itu karena kena virus, kemudian dia itu nafasnya sulit, kemudian demam yang tinggi, nafasnya sulit. Ya, lalu mungkin corona. Ya. Allahumma insya Allah orang beriman mati kena corona, syahid. Makanya kalau orang kena corona nggak usah malu. Dibilang aja kenapa kena corona mati. Nggak masalah penyakit. Kadang saya lihat ada orang kena corona ini kayak malu. Nggak. Ada banyak sahabat kena taun. Kayak penyakit seperti corona ini yang menyebar kemana-mana itu dulu ada namanya taun, kolera. Ya. Biasanya itu kena karena bangkai yang kemudian menimbulkan virus dan lain-lain, ya kolera atau apa itu. Banyak sahabat yang meninggal ketika itu, bukan sahabat wa tabi'in wa ulama. Maka itu kalau lihat definisi tadi, kemungkinan ini iltihab seperti ini adalah yang dimaksud adalah mereka orang-orang yang kena virus corona ini. Ya, orang kena corona selama dia beriman sama Allah, insya Allah meninggalnya husnul khatimah, syahidul akhirah. Kemudian al-mat'un syahid, orang yang ditusuk ditusuk perutnya. Orang yang meninggal ditusuk perutnya, itu termasuk syuhada. Jadi kalau orang dirampok, ditusuk semuanya, kemudian dia beriman, dia meninggal dalam keadaan syahid. Kemudian al-harik syahid, orang yang meninggal kebakaran, kena api hingga akhirnya terbakar, ya, naik mobil kemudian tabrakan, kebakar, mati. Gimana hukumnya? Syahidul akhirah, dia mati syahidul akhirah. Wal mayyit tahtal hadam syahid, seorang yang meninggalnya itu tertimpa sesuatu, seperti tertimpa batu, lagi jalan terus tertimpa batu, meninggal. Itu termasuk syahidul akhirah. Wal mar'al lati matat 'anil wiladah syahid, dan perempuan yang meninggal pas melahirkan anaknya juga syahid. Syahidul akhirah. Ya, makanya beruntung seorang wanita itu kalau melahirkan kemudian sampai nggak panjang umur, maka dia meninggal dalam keadaan syahid selama dia itu beriman kepada Allah. Semua ini syaratnya adalah iman kepada Allah. Ini para syuhadaul akhirah yang di dunia dia nggak dihitung syahid, tapi di akhirat insya Allah adalah syuhadaul akhirah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mematikan kita semua dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah, dalam keadaan husnul khatimah, hingga kita dapat kenikmatan di alamil barzakh, alamil maut,
dan dibangkitkan kelak bersama nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.